Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Ahmad Nur dan kita sekarang sedang berada di wilayah RW 8 Kelurahan Telogomas Kecamatan Lowokwaru. Akan sedikit mengulas tentang siapa ini ya? Mbah Iter, ya, makam Mbah Iter. Ya, seperti apa secuil kisah dari Mbah Iter, langsung saja kita ke dalam. Nuwun sewu. Monggo, Dek. Nulis dalu, Gus. Rahayu. Nah, teman-teman, di sebelah saya ini adalah Gus Khotib. Beliau salah satu pegiat budaya yang berada di wilayah Telogomas. Ngoten nggih Gus nggih? Insya Allah. Dan sudah lama Gus menunggu Gus? Nggih Gus, niki teman-teman ini mau mengulas sedikit sejarah atau sedikit literasi atau sedikit cerita tentang beliau yang dimakamkan di sini. Monggo Gus, jenengan bedah sekedhik wekdal kula semanggaken. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik kita Karang Taruna dalam mencari jejak leluhur pegiat budaya dan kearifan lokal yang berada di wilayah Situs Kanjuruhan. Terima kasih. Kula saged ngomong cerita ini kapakan Mbah Iter dan sejarah wilayah ingkang wonten daerah makam Mbah Iter mawon. Ngeten niki dados cerita dugi mbah-mbah putut kula ingkang kula dengar mulai cilik. Ceritane nggih dari sebuah jagongan cerita wonten suro wonten dalang wonten sapling singen Mbah Iter niku sapa? Mbah Iter niku simbol dari sosok perjalanan. Mbah Iter dikatakan itu berputar bisa bumi dan bisa bulan. Setelah perjalanan ini sebenarnya Mbah Iter kula sendiri masih belum paham, tapi yang jelas ada yang di ipeni Mbah Iter adalah sosok orang yang tua yang suka jalan di wilayah Selatan Kanjuruhan. Ada Among Among itu yang telah menemukan pada waktu suatu saat malam atau pada waktu genting dulu. Pada waktu saat genting dulu dia berjalan mengelilingi wilayah. Saat genting di wilayah Telogomas nih Gus. Dan dia mempunyai sebuah banyak amun dari hewan-hewan yang disayangi. Ada yang menyukai anjing, macam-macam, banteng, semacam ya dulu sebagai simbol-simbol kesatria. Simbol-simbol kesatria. Pemuda hanya ingin meluruskan supaya kita tidak terjerumus. Kalau ngomong satu sosok nama terus kita nggak ngerti menceritakan dari generasi, nanti seterusnya kita salah. Tapi saya mengambil kesimpulan bahwa untuk mengurili budaya itu bisa diambil dari segi positif. Supaya apa? Generasi kita tidak keliru, tidak tafsir. Saya mengambil dari garis agraris yang berada di wilayah Mbah Iter. Di wilayah sini adalah sosok kehidupan yang mana dulu waktu saya kecil sampai ceritakan di wilayah sini adalah sumber mata air, ada air
Kidul, yang di timur itu dulu ada. Terus aliran-aliran sungai yang mengelilingi situs Baitur. Dan pada waktu pertanian, makom ini atau punden ini dibuat sentral untuk selamatan panen padi. Oh, untuk selamatan panen padi. Iya. Dan pada masa semakin maju tahunnya, Kemajuan teknologi, kemajuan zaman Gus ya. zaman di barat itu dulu sungainya banyak batu, cepet-cepet. Jadi untuk sarana ibadah pada saat masyarakat di wilayah sini bercocok tanam. Jadi istilahnya duhuran. Iya, duhuran. Kalau kita menjurus ke dalam sebuah situs Kanjuruhan, terus terang punden Kanjuruhan yang tua itu adalah punden Balekambang. Punden Balekambang. Itu di daerah mana Gus? Sekarang masuk wilayah Landung Sari. Oh, masuk wilayah Landung Sari. Karena wilayah Landung Sari dipetakan dari garis kelurahan, akhirnya masyarakat Guyangan atau Kanjuruhan ini membatasi. Tapi tetap dari situs Kanjuruhan itu kanan kirinya ternyata dulu milik orang dari Guyangan. Sekitar kanan kiri itu tanah-tanahnya itu milik orang Guyangan. Berarti kan secara nggak langsung dari kita putar balik, berarti itu memang benar punden dari ikan. Punden dari Kanjuruhan. Maka diputar balikan lagi semakin ke belakang bahwa punden Balekambang ini ada 3. Yang pertama di situs Kanjuruhan, yang kedua di pantai Balekambang, yang ketiga di Kerajaan Kelungkung. Kerajaan Kelungkung. Istana Kelungkung. Nah, itu dulu Kanjuruhan adalah mayoritas, katanya Mbah Empung dulu adalah agamanya Hindu. Nah, dulu awal dari sejarah Indonesia adalah agama yang utama. Iya, Animisme dinamis. dinamis. Masuklah sebuah agama-agama yang awal yang dianut oleh masyarakat. Nanti sampean sendiri mungkin bisa menceritakan sebuah sumber, Mas. Jadi sampean yang kemarin ngobrol sama saya, sampean kepingin mengangkat situs dari Kanjuruhan lagi, nanti monggo jenengan paparkan ke masyarakat, ke masyarakat. Insya Allah siap Gus. Ngoten mawon dugi kula insyaallah saya ngomong ini wawasannya enggak terlalu ke dalam, jadi hanya sebagai perjalanan cerita aja. Jadi enggak terlalu masuk ke dalam wilayah situs Kanjuruhan di dalam pemerintahannya. Ini hanya sebuah kisah dongeng aja. Segitu mawon, mugi dapat sebagai suatu pemikiran cerita untuk adik-adik kita. Iya. Dan ini juga menjadi tugas kita sebagai pemuda Gus, harus melestarikan budaya, situs dan ritus yang ada di daerah masing-masing. Insya Allah ini barokah. Amin, amin. Kita hanya sebagai pelaku dan penerus budaya saja, tidak terlalu jauh, karena kita sendiri sudah aliansinya KTP jenengan sedaya niki kan pun Islam. Iya, KTP Islam. Islam KTP. Kita harus sesuai dengan KTP. Iya, sesuai dengan KTP. Tapi kalau kita menjulur ke sejarah, kita harus wajib menjaga sejarah, walaupun kita sudah beragama Islam sekarang. Tetap nanti semua itu akan berhubungan nanti di akhirat nanti, insya Allah. Itu mawon sedikit wacana dari kula
Ya teman-teman, kita malam ini setelah dari sini kita akan meneruskan perjalanan ke sebuah sumber yang berada di wilayah Teluk Gomas, dan konon sumber itu adalah peninggalan kerajaan Kanjuruhan. Peninggalan kerajaan Kanjuruhan yang mujarab sumbernya jos pasti. Terima kasih Gus buat literasi, dan saya dipersilahkan bertamu ke kemari. Oke, matur nuwun Gus nggih. Nggih, monggo. Kang dalu Gus, matur nuwun. Assalamualaikum.